Apakah kedudukan atau posisi keterangan menteri yang dihadirkan oleh hakim konstitusi ini setara dengan saksi atau ahli yang didatangkan oleh pihak lain, misalkan pihak dari pasangan calon maupun yang didatangkan oleh penyelenggara pemilu, Mbak Titi? Iya, kalau di pasal 38 Peraturan MK nomor 4 tahun 2023, posisi keterangan pihak lain itu adalah nomor 5 dari alat bukti. Yang pertama itu adalah surat atau tertulis. Tapi itu penomoran bukan berarti bobot gitu ya, satu lebih prioritas daripada yang lain. Nah, proses pembuktian di persidangan lah yang kemudian akan menjadi telaah bagi majelis hakim. Tentu majelis hakim akan menggunakan keterangan para pihak, dalam hal ini 4 menteri itu dikombinasikan dengan alat bukti surat atau tertulis, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, alat bukti lain dan juga petunjuk. Jadi ini yang kemudian kita akan baca di dalam putusan Mahkamah Konstitusi majelis, dan itu pasti akan melengkapi satu sama lain begitu. Tapi saya ingin sedikit ya, kenapa bansos ini menjadi isu. Pertama, kalau bansos tidak masalah, tentu tidak akan ada pernyataan Kementerian Dalam Negeri ataupun KPK kepada kepala daerah menjelang pilkada untuk tidak bagi-bagi bansos menjelang pilkada. Artinya kita sama-sama paham ada korelasi antara insentif terhadap mereka yang akan maju dengan pembagian bansos. Dan dalam banyak teori referensi kepemiluan, pembagian program yang bersumber dari sumber daya negara untuk misalnya kepentingan yang sifatnya populis itu memberikan insentif kepada petahana atau orang yang didukung oleh petahana. Tinggal apakah insentifnya itu menyimpangi aturan, dilakukan dengan menyimpangi aturan atau tidak. Itu bedanya begitu ya. Apakah ada politisasi atau tidak. Nah, itu yang menjadi pembeda. Dan ini ramai kan dipicu oleh apa? Dipicu misalnya pernyataan-pernyataan yang kontroversial, misal dari Menteri Perdagangan. Bansos itu dari siapa? Dari Presiden Jokowi. Oleh karena itu bilang terima kasih sama Presiden Jokowi. Presiden Jokowi adalah PAN, PAN adalah Presiden Jokowi. Nah, hal-hal seperti itu kan seharusnya tidak dilakukan. Dan itu yang kemudian melalui persidangan kita jadi tahu bahwa pernyataan itu tidak tepat. Ada sejumlah pendanaan yang diberikan terkait dengan skema misalnya tanggung jawab negara terkait pasal 34 konstitusi kita. Pertama ada bantuan sosial, yang kedua jaminan sosial, yang ketiga adalah perlindungan sosial. Dan kalau kita lihat yang dibagi-bagi oleh Presiden Joko Widodo itu disebutkan oleh Menteri Sri Mulyani tadi adalah Banpres, bantuan presiden, dibentuk dengan peraturan Menteri Sekretaris Negara nomor 2 tahun 2020 kalau saya tidak salah. Dan itu angkanya ratusan miliar begitu ya. Dan itu kemudian wajar di dalam konteks elektoral dan mendekati fase elektoral ini jadi ramai karena ada hubungan kekerabatan dengan salah satu kontestan begitu, dan itu terkait dengan dinamika politik. Nah, ini yang proses pembuktian di Mahkamah Konstitusi saya kira juga menjadi pembelajaran bagi kita semua publik ya untuk lebih mengawasi anggaran-anggaran negara. Oke. Karena pada dasarnya bansos itu adalah hak rakyat yang menjadi kewajiban negara, tidak boleh dipersonalisasi oleh individu-individu tertentu karena itu adalah hak rakyat dan kewajiban negara untuk menyediakannya.